sebetulnya kita kalau mau membeli emas perhiasan itu kuncinya itu kita harus tahu harga dasarnya. Itu sebetulnya. Kita harus betul-betul tahu harga dasar emasnya dulu. Nah, terus kita tuh harus kalau mau beli emas itu dari rumah tuh kita harus tentukan dulu nih, saya mau beli emas yang berapa persen nih, gitu loh. Mau berapa karat itu kita harus dari rumah tuh harus diniatkan dulu. Oh, saya mau beli emas yang 23 karat nih hari ini. Anda cek harga dasarnya berapa nih yang 24 karat hari, yang 23 karat hari ini, gitu loh. Harga dasar itu belum masuk ongkos ya. Yang saya upload itu belum termasuk ongkos, itu harga dasarnya. Karena kalau saya upload harga emasnya sama ongkos bikinnya, itu ya yang saya katakan tadi, tidak akan sama dengan toko-toko satu sama toko lainnya. Makanya saya kasih harga dasar biar kita bisa itu biar jadi acuan gitu loh. Ini harga dasarnya sekian, harga yang harus kita bayar sekian gitu loh. Nah, kita harus tahu kalau harga emas perhiasan itu ongkos bikinnya itu kalau dari pengrajin biasanya tuh 10.000 sampai 60.000 itu paling tinggi ongkos bikinnya. Cuman kalau dari pabrikan itu lebih tinggi, itu 50 ribuan sampai ratusan ribu ongkos bikinnya. Itu yang saya perhatikan dari situs-situs yang saya lihat-lihat itu ya, itu memang tinggi-tinggi ongkos bikinnya. Kayak karena ongkos produksinya pun tinggi, beda sama dengan pengrajin gitu ya kan. Itu wajar kan gitu. Cuman kalau untuk investasi ya mungkin nggak bisa kalau memang dari itu. Jadi kita harus tahu betul harga dasar emasnya. Saya kasih contoh nih ya. Semisal harga dasarnya untuk hari ini, semisal nih ya, semisal harganya itu 50.000. Bilang aja 500.000 gitu ya. Bilang aja harga dasar emas sekian karat ini 500.000. Itu kan belum masuk ongkos bikin. Nah, kalau kita tujuan kita mau menabung, kalau mau beli emas perhiasan itu untuk menabung, maksimal kita beli emas itu maksimal yang 550.000. Jadi selisihnya itu 50.000. Jadi intinya ongkos bikinnya itu 50.000 gitu loh. Itu pun kalau menurut saya itu sudah tinggi banget. Saya nggak pernah beli emas perhiasan dengan ongkos bikin per gramnya itu 50.000, itu saya nggak pernah. Itu paling tinggi itu 25.000. 25.000 itu paling tinggi per gram ya, per gram. Itu saya beli itu. Jadi kita maksimal beli emas itu yang 50.000 lah dari selisih harga dasar ya. Seperti harga dasarnya itu 500.000 ditambah ongkos bikin 50.000, berarti kan 550.000. Itu untuk patokan dari rumah aja lah dulu. Itu bisa untuk ini, cuman kok terlalu besar sih menurut saya itu kalau buat investasi ya. Cuman ya, kalau emas 22 ke atas, 22, 23, 24 itu ongkos bikinnya malah kecil. Itu saya udah keliling di setiap toko nanya-nanya, itu kebanyakan yang tinggi-tinggi itu emas yang 18 karat ke bawah ongkos bikinnya itu. Ya saya pun heran kenapa bisa gitu. Ternyata ya itu karena ada logam tambahannya banyak gitu loh selain logam emasnya gitu. Nah, terus kebanyakan dari yang emas 22 karat itu ternyata yang kebanyakan yang dibikin oleh pengrajin. Yang 22, 23, 24 itu yang bikin tuh pengrajin. Pihak pabrikan itu jarang memproduksi itu. Dia kebanyakan, kalau dari pabrikan kebanyakan 18 karat ke bawah. Dan sekarang yang paling banyak itu di pasaran itu memang dari pabrikan. Karena di toko langganan saya pun yang 18 karat ke bawah itu kebanyakan memang dari pabrikan. Dia ada logonya, ada logo pabrik tersebut yang bikin gitu. Tapi saya nggak pernah membeli emas yang dari itu karena memang nggak ada. Kalau emas yang 24, 23, 24 itu memang kebanyakan dari pengrajin ya, bukan dari pabrikan. Jadi ongkos bikinnya itu nggak nyampe 10.000. Saya kalau beli emas itu nggak nyampe 10.000 saya beli 8.500. Itu setiap saya beli emas, mau naik mau turun itu paling
kalau emas yang 24 karat ya, kata orang toko itu, cuman sebetulnya 23 karat. Itu 8.500. 8.500 ke apa ongkos bikinnya, nggak nyampe 10.000 sebetulnya. Tapi kalau yang emas yang 22 karat itu 15.000. 15.000 sampai 25.000 ongkos bikinnya. Itu padahal dari pengrajin juga sama. Itulah yang membedakan kenapa kalau kita mau investasi ya usahakan emas yang 24 karat. Yang 23 bisa lah. Karena waktu kita menjualnya kita tuh nggak akan rugi kan ongkos bikinnya. Ya kalau memang emas muda pun kalau ongkos bikinnya murah kecil 10.000 atau 15.000 ya nggak jadi masalah. Karena gini, waktu kita menjual kembali emas tersebut, itu yang dihitung itu yang ya harga dasarnya itu. Ongkos bikinnya walaupun berapa juta aja nggak bakal dihitung. Orang toko waktu kita ngejual emas nggak akan lihat-lihat harga dulu kapan, bukannya harga sekarang. Nggak akan lihat surat, oh harga suratnya sekian, nggak. Dia yang akan dia hitung harga dasar yang sekarang. Dia tuh nggak mempedulikan tuh mau harga berapa dulu dia beli, nggak dipedulikan. Yang penting harga dasar sekarang berapa ya dihitung. Ya kalau nanti memang perhiasan kitanya bagus, ya potongannya sedikit gitu kan. Paling 1 gramnya itu paling 25.000 potongnya. Gitu. Paling ini kan kalau saya sih 35 ya. Dulu tuh terakhir saya jual itu programnya itu dipotong 35.000, ya 4% lah, jadi paling tinggi 5% lah. Itu kalau kondisinya memang nggak rusak, apalagi kalau masih bagus, nah itu mungkin potongannya sedikit kalau kita jual itu. Makanya untuk kita menjual emas tuh ya gimana barangnya juga. Kalau barangnya kita masih bagus ya potongannya pun kecil gitu. Oke, demikian. Ini karena sudah terlalu lama, takutnya Anda bosan. Nanti kita sambung lagi untuk tema yang lainnya. Untuk sekarang kita cukupkan di sini aja dulu. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat sahabat semua dan bisa menjadi ilmu pengetahuan buat Anda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.